Halo everyone, mari kita lanjutkan lagi pembahasan terkait error recognition dalam TOEFL PBT. Nah, setelah mempelajari dan menganalisis bagaimana bentuk verb dan noun yang salah, kali ini kita akan membahas bagaimana bentuk adjective dan juga adverb yang salah. Nah, kita akan mulai dari yang namanya adjective. Seperti yang kita tahu, adjective adalah penggunaan kata sifat. Kata sifat biasanya digunakan untuk menerangkan kata benda. Nah, sekarang mari kita lihat aplikasinya dalam soal error recognition. Kita lihat kalimat pertamanya. In many pieces of music, there is a dominant theme on which the restful of the composition is centered. Kita tahu bahwa adjective adalah keterangan dari sebuah kata benda. Sehingga kayak kita lihat nih, di sini kan ada kata dominant. Nah, dominan di sini merupakan kata sifat yang menerangkan kata benda theme. Nah, berarti kan artinya bahwa kata sifat itu biasanya diletakkan sebelum kata benda. Tapi kita lihat lagi di sini ada kata the restful of the composition, di mana penggunaan kata of seharusnya untuk menghubungkan noun dengan noun. Sementara restful, karena kita lihat ada akhiran full seperti kata beautiful, maka dia adalah bentuk kata sifat. Nah, karena kata sifat tuh harusnya diletakkan sebelum kata benda, bukan menjadi kata benda, maka kata restful di sini jelas salah. Nah, gimana caranya untuk kita bisa memperbaiki kalimat ini? Gampang. Caranya kita tinggal mengubah kata restful menjadi kata rest. Karena berarti di sini kita menjadikan sebuah kata benda yaitu sisa. Jadi sisa dari komposisi. Oke, kita akan lanjutkan ke kalimat yang kedua. The Appalachian Trail, extending approximately 2,020 miles from Maine to Georgia, is the longer continuous marked footpath in the world. Nah, ngomongin kata longer, kita teringat bahwa penggunaan kata sifat dapat digunakan dalam bentuk comparison degree, yaitu penggunaan comparative adjective yang menggunakan akhiran er dan more, serta superlative adjective yang menggunakan akhiran est atau awalan most. Nah, saat kita lihat di sini, kita menggunakan comparative adjective di kalimat ini. Benar atau enggak ya? Salah dong. Kenapa? Karena comparative adjective biasanya kita gunakan untuk membandingkan dua hal. Sementara di sini kita menyebutkan Appalachian Trail ini sebagai jalan setapak terpanjang di dunia. Sehingga harusnya penggunaan kata longer itu diganti dengan bentuk superlatif, yaitu the longest, atau jadi yang terpanjang. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi apa nih fungsi adjective dalam sebuah kalimat. Kita lihat aja di kalimat yang ketiga. The boil point of any liquid is determined by the pressure of the surrounding gases. Kata boiled ini adalah biasanya kita kenal dalam bentuk verb 2 atau verb 3. Tapi masih ingatkah kamu bahwa adjective dapat berbentuk kalimat yang menggunakan verb ing maupun verb 3? Nah, caranya kenapa kita bisa tahu ini adalah kata sifat? Karena biasanya kata sifat kan diletakkan sebelum kata benda. Nah, tapi apa bedanya kata sifat yang menggunakan verb ing dengan kata sifat yang menggunakan verb 3? Bedanya yang menggunakan verb ing berarti dia memberikan kata sifat secara aktif kepada bendanya. Tetapi kata sifat yang menggunakan verb 3 berarti dia yang merasakan kata sifat tersebut. Misalnya bedakan antara boring dengan bored. Boring membosankan, bored merasa bosan. Nah, dalam konteks kalimat ini kita lihat bahwa titik yang dimaksud di sini adalah titik didih. Sementara titik didih dari cairan yang dimaksud berarti sebuah kata sifat yang diberikan oleh liquid ini terhadap si zatnya. Sehingga seharusnya kita tidak menggunakan bentuk pasif atau boiled, melainkan bentuk aktifnya yang menggunakan bentuk verb ing. Jadi the boiling point atau titik mendidih. Nah, itulah tadi beberapa penggunaan adjektif yang dapat kita harus ketahui agar dapat mengenali kesalahan-kesalahan dalam soal error recognition. Tapi selain adjektif, kita juga tahu ada bentuk adverb. Nah, yang namanya adverb itu apa sih? Kalau udah tahu adjektif, adverb itu gampang. Adverb adalah bentuk adjektif yang ditambahkan akhiran ly.
Nah, biasanya beda dengan adjective, adverb digunakan untuk menerangkan kata kerja atau juga kata sifat. Nah, sekarang kita lihat nih di kalimat keempat. Kita bisa melihat bagaimana kesalahan penggunaan adverb dalam kalimat. Not only do artificial reefs provide fish with food and shelter, they also serve as importantly underwater landmarks. Jelas ya, di sini kita menemukan bentuk adverb. Tadi kakak sudah katakan bahwa adverb digunakan untuk menerangkan kata kerja atau kata sifat. Sementara saat kita lihat di sini importantly ternyata diikuti oleh underwater landmarks yang merupakan sebuah apa? Kata benda atau noun phrase. Berarti salah kan? Tadi udah kita bahas di adjective bahwa seharusnya yang menerangkan kata benda itu bukan adverb melainkan adjective. Sehingga kata importantly di sini jelas harus kita koreksi untuk seharusnya menjadi bentuk kata sifat aja yaitu important. Gitu. Nah, tadi apa? Kata adverb digunakan untuk menerangkan kata kerja atau kata sifat. Nah, coba kita lihat nih di kalimat kelima. When rainbows appear, they are always in the part of the sky opposite directly the sun. Nah, kalau kita lihat di sini ada kata opposite. Opposite itu kan kata sifat yang artinya berlawanan. Betul nggak kalau ada adverb digunakan untuk menerangkan kata sifat? Betul. Tapi ada yang salah di sini. Apa yang salah? Jadi, kalau kita mau menggunakan adverb untuk menerangkan kata sifat, seharusnya kita menuliskan adverbnya terlebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh kata sifat. Sehingga seharusnya bukan opposite directly, tapi yang betul adalah directly opposite. Itulah tadi beberapa kesalahan yang sering ditemui pada soal-soal error recognition yang berhubungan dengan kata sifat atau adjective dan juga kata keterangan atau adverb. Selanjutnya kita akan mempelajari part of speech lainnya, yaitu determiner dan pronoun, dan bagaimana mengenali kesalahan pada part of speech tadi. Dalam video berikutnya, tetap saksikan dan stay tune.